Bayangkan sebuah pemandangan, api yang sudah menyala selama miliaran tahun. Tapi hari ini, tidak ada lagi seorang pun di sana. Hanya satu orang, satu manusia, di neraka yang hampir kosong. Dia merangkak, kulitnya sudah tidak ada, dagingnya sudah rontok, tulang-tulangnya sudah berubah jadi arang hitam. Dia tidak bisa lagi berteriak, karena tenggorokannya sudah hancur jadi abu. Dia tidak tahu sudah berapa ribu, berapa juta, atau berapa miliar tahun dia ada di sana. Dengan matanya yang kabur, dia sudah menyaksikan para malaikat datang berbondong-bondong membawa manusia keluar, satu persatu. Tapi dia tidak pernah dipanggil. Dan tepat di momen ketika harapannya sudah benar-benar habis, Allah, sang penguasa arsy yang maha agung, mengambil satu keputusan. Keputusan yang membuat seluruh malaikat di langit terdiam. Hari ini, pintu neraka akan dibuka untuk terakhir kalinya. Dan manusia terakhir itu akan keluar. Siapa dia? Bagaimana sepotong arang bisa kembali menjadi manusia? Dan apa yang akan Allah berikan kepadanya sampai-sampai dia berteriak, "Ya Allah, apakah engkau sedang bercanda denganku? Engkau kan Rabbul Alamin. Masa engkau mau bercanda sama aku?" Tonton sampai habis, karena ini bukan dongeng. Ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Ini bisa jadi kisah kamu, kisah aku, kisah kita semua. Hidup di dunia ini singkat banget kan? 60, 70, 80 tahun. Dalam waktu sesingkat itu, kena api kompor dikit aja kita sudah teriak kesakitan. Tapi kita sering lupa, ada kehidupan yang jauh lebih panjang menunggu kita di sana. Orang-orang beriman akan masuk surga. Tapi orang-orang yang banyak dosanya, mereka akan dilempar ke neraka untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa mereka. Dan di dalam hadis yang sahih, disebutkan siapapun yang di dalam hatinya masih ada iman sebesar biji sawi, suatu hari Allah pasti akan membebaskan dia dari neraka. Tapi suatu hari itu bukan 24 jam waktu dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 5.000 tahun di dunia kita. Coba bayangkan, kalau dosanya sudah setinggi gunung, berapa ratus juta tahun dia harus terbakar di sana. Di neraka yang penuh kobaran api itu, ada satu manusia. Waktu pertama kali dia dilempar ke neraka, tubuhnya besar. Di dalam hadis disebutkan, gigi orang-orang neraka itu sebesar gunung Uhud. Dan kulitnya tebal banget, supaya panas apinya terasa sampai ke tulang, supaya siksaannya terasa lebih lama. Tapi setelah miliaran tahun dibakar, tubuh yang besar itu sekarang sudah mengkerut, menyusut, tidak bisa dikenali lagi sebagai manusia. Dulu dia masih bisa merontah, masih bisa berteriak. Suaranya pernah mengguncang dinding-dinding neraka. Tapi sekarang sudah tidak ada tenaga lagi. Darahnya, dagingnya, lemaknya, semua sudah menguap di telan api. Kulitnya gosong menempel di tulang, seperti arang. Tenggorokannya sudah jadi abu, jadi dia tidak bisa lagi mengeluarkan suara. Kalau dia coba membuka mulut, yang ada cuma bunyi gesekan rahang yang terbakar dan suara gemeretak dari dalam dadanya. Matanya, kelopaknya sudah habis terbakar, jadi dia tidak bisa menutup matanya. Api langsung menghantam bola matanya terus-menerus. Tapi dia tidak menjadi buta, karena Allah ingin dia melihat semuanya. Dia masih hidup, jantungnya masih berdetak lemah di balik tulang rusuk yang gosong, karena Allah tidak mengizinkan dia untuk mati. Dia merangkak di lautan api. Kadang gelombang api menghantamnya dari satu sisi ke sisi lain. Kulitnya rontok, tumbuh lagi, terbakar lagi. Sudah miliaran tahun siklus itu terus berulang. Dia sudah lupa namanya sendiri. Dia sudah lupa siapa dirinya. Dia bahkan sudah lupa rasanya minum air. Yang ada di ingatannya sekarang hanya api. Dan yang paling menyiksa bukan apinya, tapi kesunyian. Dulu neraka ramai. Ada suara jeritan miliaran manusia. Ada sumpah serapah. Ada tangisan. Tapi satu persatu mereka dibebaskan. Para nabi sudah memberi syafaat. Para malaikat sudah memberi syafaat. Bahkan teman-teman beriman yang pernah sholat satu waktu bersamanya di dunia sudah datang dan membawa pergi orang-orang yang dia kenal. Dia sempat ingin mengulurkan tangan, ingin memanggil, "Bro, bawa aku juga. Jangan tinggal aku sendirian." Tapi dosa-dosanya terlalu berat. Tidak ada yang mendengarnya. Pintu neraka
berdentam ditutup lagi. Dan setiap dentaman itu seperti palu yang menghantam dadanya. Sekarang, dia sendirian. Benar-benar sendirian, di sudut gelap neraka yang luas. Satu pikiran yang lebih menyakitkan dari api itu pun datang. Apa mungkin Allah sudah melupakanku? Apa aku satu-satunya makhluk yang akan jadi cacing di sini selamanya? Ia menatap malaikat Malik, penjaga neraka. Tapi Malik berdiri seperti batu. Tidak ada belas kasihan di matanya. Dan dalam bisikan yang hampir tidak terdengar, dia berkata, "Ya Rob, ambillah nyawaku. Aku tidak tahan dengan kesendirian ini. Hapuskan aku dari sini." Tapi, kematian dilarang di sana. Tepat ketika harapannya benar-benar padam. Tepat ketika dia sudah yakin bahwa api ini adalah tempat tinggalnya selamanya. Dari arsy yang maha agung, datanglah keputusan Allah. Allah tidak menyuruh malaikat, tidak mengutus nabi. Allah sendiri yang memutuskan. Allah berfirman, para malaikat sudah memberi syafaat, para nabi sudah memberi syafaat, orang-orang beriman sudah memberi syafaat. Tidak ada lagi yang tersisa. Sekarang tinggal aku, Arhamar Rahimin, yang paling penyayang dari semua yang penyayang. Dan rahmatku telah mengalahkan murkaku. Pintu-pintu neraka yang berat dan berkarat itu perlahan mulai terbuka. Untuk pertama kalinya setelah miliaran tahun, cahaya dari luar masuk ke dalam neraka. Terdengar suara gaib, keluarlah. Dia tidak percaya. Dia pikir ini jebakan. Mungkin ini siksaan baru. Mungkin dari pintu itu akan keluar api yang lebih dahsyat. Tapi ketika dia lihat pintu itu benar-benar terbuka, dan di luar sana ada cahaya, bukan kegelapan, dia mulai bergerak. Dia mau berlari, tapi bagaimana mau lari? Urat-urat kakinya sudah lama hancur terbakar. Tulang punggungnya sudah membungkuk seperti busur. Tidak ada seujung pun daging yang bisa memberinya tenaga. Jadi dia merangkak. Dengan dadanya, seperti ular dia bergerak meliuk-liuk ke arah pintu. Setiap sentimeter terasa seperti kelelahan ribuan tahun. Dia maju, lalu jatuh terlungkup. Maju lagi, jatuh lagi. Di dalam hatinya ada satu ketakutan. Kalau pintu itu nutup lagi sebelum aku sampai, gimana? Dengan sekuat tenaga yang tersisa, dia mencengkram lantai neraka dengan sikunya. Terus merayap, terus merangkak. Waktu dia melewati ambang pintu neraka, api seolah tidak mau melepasnya. Satu lidah api besar menyambar tubuhnya yang gosong untuk terakhir kali. Seolah api itu berkata, "Kamu mau kemana? Kamu milikku." Tapi dia tetap menyeret dirinya keluar. Dan dia jatuh terlungkup di tanah yang keras di luar neraka. Dia gemetar. Dia duduk perlahan. Lalu dia menoleh ke belakang, menatap jurang mengerikan yang selama miliaran tahun membakarnya. Dengan dada penuh kebencian dan kelegaan, dia berteriak, "Demi Allah, Allah sudah menyelamatkan aku dari kamu. Dan ini adalah nikmat yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun dari awal hingga akhir penciptaan." Dia belum tahu apa itu surga. Dia pikir berbaring di tanah berbatu yang kasar di luar neraka ini sudah seperti kebahagiaan seluas langit. Tapi penampilan dia tidak bisa dipandang. Hitam, gosong, seperti potongan kayu terbakar. Bau daging hangus menguar dari tubuhnya. Di dekat pintu surga mengalir sebuah sungai istimewa. Namanya Nahar Al-Hayah, sungai kehidupan. Airnya lebih putih dari susu, lebih dingin dari es, lebih manis dari madu. Para malaikat membawanya ke tepi sungai itu dan berkata, "Celupkan dirimu." Dia masuk ke dalam air itu dengan tubuh yang compang-camping. Dan seperti keajaiban, begitu air menyentuh tubuhnya, kulit-kulit gosong yang mengelupas itu rontok semuanya, seperti kepompong yang ditinggalkan. Di atas tulang-tulangnya yang terbakar, daging baru mulai terbentuk. Aliran darah segar mengalir di setiap pembuluhnya. Rasulullah memberikan perumpamaan yang indah, seperti biji-bijian yang tumbuh subur dan cepat di tanah yang baru dilimpahi banjir, begitulah tubuhnya pulih kembali. Dia keluar dari sungai itu sebagai pemuda cantik berusia 33 tahun. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama, matanya berkilau seperti bintang, dan dari tubuhnya menguar harum misk surga. Dia menatap tangannya, tidak ada lagi bekas luka bakar. Dia meletakkan tangan di dadanya, detak jantungnya begitu tenang. Dia menarik nafas panjang. Untuk pertama kalinya setelah miliaran tahun, paru-parunya terisi udara yang bersih.
dia menangis. Dan untuk pertama kalinya, air matanya tidak langsung menguap di telan panas. Air matanya mengalir pelan di pipinya yang sehat. Setelah sembuh, dia menatap ke depan. Jauh di sana, ada pohon yang besar, rindang. Di bawahnya ada mata air yang airnya manis dan sejuk. Manusia yang sudah miliaran tahun kehausan itu langsung berkata kepada Allah, "Ya Rob, bawa aku ke pohon itu. Aku hanya ingin duduk di bawah naungannya dan minum airnya. Aku tidak akan minta yang lain-lain." Allah bertanya, "Wahai anak Adam, nanti kamu tidak minta yang lain lagi?" Dia bersumpah, "Demi kemuliaanmu, tidak akan ada permintaan lain." Allah pun membawanya ke sana. Di bawah pohon itu, untuk pertama kalinya dalam miliaran tahun, dia merasakan ketenangan. Air itu dia teguk, dan dia merasa tidak ada kebahagiaan yang lebih besar dari ini. Tapi, namanya juga manusia, fitrah kita tidak berubah. Beberapa saat kemudian, matanya menangkap pohon yang lain. Lebih jauh, lebih besar, lebih indah. Dahannya dari emas, daunnya dari zamrud, dan aroma misk mengalun bersama angin dari sana. Dibanding pohon pertama, ini 1000 kali lebih indah. Dia tidak bisa menahan diri. Dia merayu lagi. "Ya Allah." Allah berfirman, "Hei anak Adam, bukannya kamu tadi sudah berjanji? Malunya kamu." Dengan malu dia menundukkan kepala. "Ya Rob, maaf, tapi itu indah banget. Bawa aku ke sana. Itu saja. Yang terakhir, tidak akan ada lagi." Allah pun memberinya itu juga, karena Allah tahu, setelah semua yang sudah dia tanggung, dia tidak punya lagi kekuatan untuk bersabar. Tidak lama kemudian, matanya menangkap gerbang besar yang megah. Dari sana terdengar suara tawa orang-orang surga, gemerincing perhiasan, lantunan Al-Quran yang merdu, dan angin surga yang harum menerpa wajahnya. Dia mengerti, kebahagiaan yang sesungguhnya ada di balik tembok itu. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia menangis dan berteriak, "Ya Rob, bawa aku ke dekat pintu surga. Aku tidak akan masuk. Aku hanya mau berdiri di depan pintu dan melihat sebentar saja." Allah berfirman, "Wahai anak Adam, tidak malukah kamu terus-terusan ingkar janji?" Dia menjawab, "Ya Allah, di hadapan rahmatmu, maluku tidak ada artinya. Aku ini peminta-minta. Antar aku saja ke pintunya. Itu saja, tidak ada lagi yang lain. Aku janji." Allah pun membawanya ke depan pintu surga. Di sana, dia melihat istana-istana megah, kemah-kemah dari berlian dan mutiara, sungai susu dan madu. Dia melihat penghuni surga berkendara, tertawa bahagia, cahaya di mana-mana. Jadi yuk, mulai hari ini, kita bertaubat, kita perbaiki diri, karena 1 detik siksaan neraka saja tidak akan sanggup ditanggung oleh kulit kita yang tipis ini. Ya Allah, haramkanlah tulang-tulang kami dari api neraka. Masukkan kami ke surgamu tanpa hisab. Amin. Surga dengan segala kenikmatannya yang ada dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka yang senantiasa beriman dan beramal saleh semasa hidupnya. Nama-nama surga yang diyakini Muslim diketahui dikategorikan berdasarkan tingkatannya. Dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, nama-nama surga diambil dari sifat yang dimiliki masing-masing pintu surga dengan penghuni yang mengerjakan amal saleh tertentu. Sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah menjelaskan tentang keindahan surga yang tidak bisa digambarkan dengan hal apapun. Rasulullah SAW bersabda, "Surga itu tidak bisa dibayangkan. Demi Tuhan Ka'bah, ia adalah cahaya yang berkilauan, aroma harum semerbak, istana yang megah, sungai-sungai yang bening mengalir, buah-buahan yang segar dan siap santap, istri yang cantik jelita, tempat yang abadi, negeri yang sejahtera, kesenangan, kenikmatan, di tempat yang tinggi, indah dan asri." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, dalam Islam, surga itu nggak cuma satu, tapi ada banyak tingkatan surga. Rasulullah SAW bersabda, "Surga itu terdiri dari 100 tingkat. Jarak antara yang satu dan yang lainnya seperti antara bumi dan langit. Dan tingkatan tertinggi adalah surga Firdaus." Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Nggak cuma itu, tiap pintu surga juga punya karakteristik dan bentuk yang berbeda-beda. Bayangin aja, ada pintu yang terbuat dari emas, ada juga yang terbuat dari mutiara, dan masing-masing punya keindahan yang enggak bisa kita bayangkan di dunia ini. Penasaran kan siapa aja calon penghuni surga dan seperti apa keindahan tiap isi dalam surganya? Yuk kita simak bersama.
Surga Firdaus adalah surga tertinggi dan paling mulia di antara semua surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Firdaus sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti taman atau kebun. Dalam bahasa Persia kuno, kata ini juga berarti taman yang dikelilingi tembok. Surga Firdaus digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan keindahan, kedamaian, dan kenikmatan yang tiada tara. Menurut beberapa riwayat, surga Firdaus terbuat dari emas yang memancarkan cahaya dan juga terbuat dari perak dengan warna hijau tua yang menawan. Keistimewaan surga Firdaus telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling bagus, dan yang paling afdol atau utama." Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Albani. Keberadaan surga Firdaus juga dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal." Quran Surat Al-Kahfi ayat 107. Orang-orang yang berhak masuk surga Firdaus adalah mereka yang beriman dan beramal saleh. Mereka yang menjaga sholatnya, menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia, menunaikan zakat, menjaga kehormatan diri, memelihara amanat, dan menepati janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan penghuni surga Firdaus sebagai kekasihnya dan mereka akan kekal di dalamnya. Ciri-ciri orang yang akan mewarisi surga Firdaus ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Surga Firdaus digambarkan sebagai taman yang sangat indah dan penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Di dalamnya terdapat tempat sungai utama, yaitu Sungai Al-Kausar, sungai air susu, sungai hamar atau anggur yang tidak memabukkan, dan sungai madu yang murni. Selain itu, ada juga 4 mata air lainnya, yaitu Salsabil, Zanjabil, Rohik, dan Tasnim, serta 2 mata air yang mengalir dan 2 mata air yang memancar, yaitu Al-Kafur dan Al-Kautsar. Surga Firdaus juga memiliki pemandangan yang sangat indah dengan pepohonan yang rindang dan bunga-bunga yang bermekaran. Tempat ini benar-benar seperti taman surga yang penuh dengan kedamaian dan keindahan yang tiada tara. Di surga Firdaus, para penghuninya akan menikmati berbagai macam kenikmatan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka akan mendapatkan buah-buahan yang lezat, minuman yang menyegarkan, dan pemandangan yang menakjubkan. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan pakaian yang indah dan tempat tinggal yang megah. Para penghuni surga Firdaus akan hidup dalam kebahagiaan yang abadi tanpa ada rasa sakit, kesedihan, atau kelelahan. Mereka akan selalu merasa damai dan bahagia, menikmati segala kenikmatan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dikumpulkan kembali dengan keluarga kita dalam surga Firdaus, surga dengan tingkatan tertinggi. Amin. Surga Aden adalah salah satu dari tingkatan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Nama Aden sendiri berasal dari kata Arab yang berarti tinggal atau menetap. Jadi, surga Aden bisa diartikan sebagai tempat tinggal yang abadi di mana penghuninya akan menetap selamanya tanpa pernah merasa bosan atau ingin pergi. Di surga Aden ada banyak kenikmatan yang luar biasa. Bayangkan, di sana mengalir sungai-sungai yang jernih dan setiap penghuninya bisa mendapatkan apa saja yang mereka inginkan. Semua tersedia tanpa batas. Surga Aden disebut-sebut terbuat dari intan putih. Bayangin aja, intan putih yang berkilauan di mana-mana membuat suasana jadi super mewah dan indah. Selain itu, di dalam surga Aden ada juga perhiasan dari emas dan mutiara. Jadi bisa dibayangkan betapa gemerlapnya tempat ini.
Bahkan, pakaian para penghuninya terbuat dari sutra yang sangat berharga. Surga Aden digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kebun-kebun yang abadi. Di sana ada sungai-sungai kecil yang mengalir, menambah keindahan pemandangan, dan memberikan rasa damai bagi para penghuninya. Kebun-kebun ini dipenuhi dengan bunga-bunga yang memancarkan aroma khas surga, membuat seluruh tempat menjadi wangi. Menurut beberapa riwayat, surga Aden adalah tempat yang sangat istimewa dan hanya akan dihuni oleh orang-orang tertentu. Mereka adalah para nabi, orang-orang syidik yang sangat jujur dan setia, para syuhada yang mati syahid, dan para pemimpin yang adil. Jadi bisa dibilang surga Aden adalah tempat untuk orang-orang yang benar-benar istimewa di mata Allah. Surga Aden adalah salah satu tingkatan surga yang penuh dengan kenikmatan dan keindahan. Tempat ini dijanjikan untuk hamba-hamba Allah yang paling istimewa, dan di dalamnya mereka akan menikmati segala sesuatu yang mereka inginkan tanpa batas. Jadi, surga Aden adalah tempat yang sangat diidam-idamkan oleh setiap orang yang beriman. Semoga kita semua dipertemukan dalam surga Aden ya. Amin. Surga Naim adalah salah satu dari beberapa surga yang disebutkan dalam Al-Quran. Nama Naim sendiri berarti kenikmatan atau kebahagiaan. Jadi bisa dibayangkan bahwa surga Naim adalah tempat yang penuh dengan segala macam kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan di dunia ini. Keberadaan surga Naim telah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan." Quran Surat Luqman ayat 8. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan petunjuk dari Allah dan akan masuk ke dalam surga Naim yang penuh dengan kenikmatan. Jadi penghuni surga Naim adalah mereka yang beriman, beramal saleh, dan bertakwa. Mereka selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta hidup dengan penuh kebaikan di dunia. Menurut beberapa sumber, sungai Naim ini terbuat dari perak putih. Bayangkan, seluruh tempat ini berkilauan dengan keindahan perak putih yang bersinar. Gak cuma itu, segala sesuatu di dalamnya juga terbuat dari bahan-bahan yang sangat indah dan berharga. Surga Naim digambarkan sebagai tempat yang sangat indah dan menakjubkan. Di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, memberikan suasana yang sejuk dan damai. Pemandangan di sana gak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia. Ada istana-istana megah yang terbuat dari perak putih, taman-taman yang luas dengan bunga-bunga yang selalu mekar, dan buah-buahan yang segar dan siap untuk dinikmati kapan saja. Jadi, penghuni surga Naim adalah mereka yang beriman, beramal saleh, dan bertakwa. Mereka selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta hidup dengan penuh kebaikan di dunia. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari mereka yang berhak masuk ke dalam surga Naim ini. Amin. Surga Ma'wa adalah salah satu dari 8 surga yang disebutkan dalam Al-Quran. Nama Ma'wa sendiri berarti tempat tinggal atau tempat kembali. Jadi, surga Ma'wa bisa diartikan sebagai tempat tinggal yang abadi bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Keberadaan surga Ma'wa ini sudah disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di dekatnya ada surga tempat tinggal atau ma'wa. Quran Surat An-Najm ayat 15. Surga ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari zamrud hijau. Bayangkan saja, zamrud hijau yang berkilauan dan memancarkan cahaya yang indah. Betapa megah dan menakjubkannya surga ma'wa ini. Ahli tafsir mengatakan, surga ma'wa disebut sebagai tempat tinggal Jibril dan para malaikat lainnya. Selain itu, surga ma'wa juga diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, beramal saleh, dan mampu menahan hawa nafsu. Mereka yang selalu berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya akan mendapatkan tempat di surga ini. Para penghuni surga ma'wa akan mendapatkan berbagai kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Mereka akan disambut oleh para malaikat dengan ucapan salam dan selamat datang. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan makanan dan minuman yang istimewa, serta bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan kenikmatan tertinggi bagi seorang mukmin. Surga ma'wa adalah tempat tinggal abadi yang dijanjikan Allah bagi mereka yang beriman dan beramal saleh.
Dengan segala keindahan dan kenikmatannya, surga ini menjadi tujuan akhir yang diidamkan oleh setiap muslim. Jadi, mari kita terus berusaha menjadi hamba yang bertakwa dan beramal saleh agar bisa meraih tempat di surga ma'wa. Surga Khuldi adalah salah satu dari tingkatan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang taat dan bertakwa. Nama Khuldi sendiri berasal dari kata Khalid yang berarti kekal atau abadi. Jadi, surga Khuldi bisa diartikan sebagai surga yang kekal, tempat tinggal yang abadi bagi para penghuninya. Surga Khuldi disebutkan terbuat dari marjan merah dan kuning. Marjan adalah sejenis batu permata yang sangat indah dan berharga. Jadi bisa dibayangkan betapa megah dan cantiknya surga Khuldi ini. Dinding-dindingnya berkilauan dengan warna merah dan kuning yang mempesona, menciptakan suasana yang benar-benar luar biasa. Surga Khuldi ini istimewa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan segala kenikmatan yang tak pernah habis bagi para penghuninya. Bayangkan, segala sesuatu yang kamu inginkan ada di sana, dan semakin kamu menikmatinya, semakin bertambah kenikmatannya. Ada sungai-sungai yang mengalir jernih, buah-buahan yang lezat, pemandangan yang indah, dan pohon-pohon yang rindang. Penghuni surga Khuldi adalah orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupan mereka. Jadi, calon penghuni surga Khuldi adalah mereka yang bertakwa, taat beribadah, menjaga akhlak, dan sabar serta ikhlas dalam menjalani kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah Nabi Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka?" Quran Surat Furqan ayat 15. Di surga Khuldi, para penghuninya akan mendapatkan segala sesuatu yang mereka inginkan. Makanan yang lezat, minuman yang menyegarkan, dan suasana yang damai dan nyaman. Bahkan, kenikmatan di surga ini tidak akan pernah habis. Semakin dimakan, semakin lezat rasanya. Semakin dinikmati, semakin bertambah kenikmatannya. Ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang setia. Surga Maqamul Amin adalah salah satu dari sekian banyak surga yang disebutkan dalam Al-Quran. Nama Maqamul Amin sendiri berarti tempat yang aman. Jadi, surga ini adalah tempat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang benar-benar bertakwa dan beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman." Quran Surat Ad-Dukhan ayat 51. Surga Maqamul Amin ini memiliki banyak keistimewaan, seperti namanya, surga ini adalah tempat yang aman dari segala macam bahaya dan keburukan. Di sini, para penghuninya akan merasakan ketenangan dan kedamaian yang abadi. Surga Maqamul Amin diciptakan dari emas, mirip dengan surga Firdaus. Bayangkan betapa megah dan indahnya tempat ini, penuh dengan kilauan emas yang mempesona. Penghuni utama surga Maqamul Amin adalah mereka yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan penuh kesungguhan. Para penghuni surga Maqamul Amin akan menikmati berbagai kenikmatan yang luar biasa, seperti ketenangan dan kedamaian. Tidak ada rasa takut, cemas, atau sedih. Semua yang ada di sana adalah kebahagiaan murni. Para penghuni surga Maqamul Amin akan tinggal di istana-istana megah yang terbuat dari emas dan permata. Istana-istana ini dirancang dengan keindahan yang tak terbayangkan. Kemudian, bagaimana cara masuk ke surga Maqamul Amin? Untuk bisa masuk ke surga ini, seseorang harus memiliki keimanan yang kuat dan selalu bertakwa kepada Allah. Mereka harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan penuh kesungguhan. Selain itu, mereka juga harus sabar dalam menghadapi ujian hidup dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Surga Darussalam itu salah satu dari beberapa nama surga yang disebutkan dalam ajaran Islam. Nama Darussalam sendiri artinya rumah perdamaian. Jadi bisa dibayangkan kalau surga ini adalah tempat yang penuh dengan kedamaian, jauh dari segala macam konflik, kesedihan, dan penderitaan. Dalam Al-Quran, surga Darussalam disebut sebagai tempat yang disediakan bagi orang-orang yang beriman dan selalu berbuat amal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Bagi mereka disediakan surga Darussalam pada sisi Rabb-Nya, dan Dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal salih yang selalu mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 127. Surga ini digambarkan sebagai tempat yang sangat indah, penuh dengan kenikmatan yang enggak bisa kita bayangkan di dunia. Ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, pohon-pohon yang rindang, dan buah-buahan yang lezat. Pokoknya, semua yang ada di sana bikin kita merasa damai dan bahagia. Surga Darussalam ini terbuat dari yakut merah atau batu rubi merah. Kebayangkan betapa indahnya surga ini dengan batu rubi yang berkilauan di mana-mana. Batu rubi sendiri adalah salah satu jenis permata yang sangat berharga dan cantik, jadi bisa dibayangkan betapa megah dan mewahnya surga Darussalam ini. Surga Darussalam adalah tempat yang disediakan untuk mereka yang benar-benar berusaha menjalankan ajaran Islam dengan baik. Mereka yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, menjaga sholat, menunaikan zakat, menjauhi dosa, dan selalu bersabar serta bersyukur akan mendapatkan tempat di surga yang penuh kedamaian ini. Surga Darussalam adalah tempat yang diidam-idamkan oleh setiap muslim. Tempat ini adalah tujuan akhir yang ingin dicapai setelah kehidupan di dunia ini selesai. Dengan beriman dan beramal saleh, kita berharap bisa mendapatkan tempat di surga Darussalam ini. Amin. Surga Darul Muqammah adalah salah satu dari sekian banyak nama surga yang disebutkan dalam Al-Quran. Nama ini mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, tapi sebenarnya punya makna yang dalam dan indah. Kata Darul Muqammah sendiri berarti tempat tinggal yang kekal, di mana penghuninya tidak akan pernah merasa lelah atau lesu. Surga Darul Muqammah adalah tempat bagi mereka yang selalu berbuat kebaikan dan menjauhi segala bentuk maksiat. Bayangin aja, di surga ini kita nggak akan pernah merasa capek atau bosan. Semua yang ada di sana adalah kenikmatan yang abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia yang menempatkan kami di tempat yang kekal yaitu surga dengan karunia-Nya. Di dalamnya kami tidak lelah dan lesu. Quran Surat Al-Fatir ayat 35. Bayangkan sebuah tempat yang begitu indah dan damai, penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Surga Darul Muqammah digambarkan sebagai tempat yang sangat megah dengan taman-taman yang luas, sungai-sungai yang mengalir jernih, dan buah-buahan yang selalu segar dan siap untuk dinikmati. Di sana, kita juga akan menemukan istana-istana yang megah dan perhiasan yang berkilauan. Surga Darul Muqammah ini terbuat dari permata putih. Bayangkan saja, seluruh tempat ini berkilauan dengan cahaya permata yang indah, memberikan suasana yang sangat menenangkan dan mempesona. Permata putih ini melambangkan kemurnian dan keabadian, sesuai dengan sifat surga yang kekal dan penuh dengan kebahagiaan. Calon penghuni surga Darul Muqammah adalah mereka yang selalu berpegang teguh pada iman dan Islam, selalu bersyukur, banyak berbuat kebaikan, menjaga sholat, serta sabar dan tawakal. Jadi, mari kita berusaha untuk menjadi salah satu penghuni surga ini dengan selalu berbuat kebaikan dan menjauhi segala bentuk maksiat. Di dalam surga Darul Muqammah, kita akan menemukan segala bentuk kenikmatan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mulai dari makanan dan minuman yang lezat, hingga pemandangan yang menakjubkan. Selain itu, kita juga akan ditemani oleh para bidadari yang cantik dan selalu siap melayani kita. Semoga kita semua dikumpulkan di surganya Allah. Amin.